PGRI Majalengka. Saya seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 7.30 WIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kita hari ini bertemu lagi ya dalam mata pelajaran Tata Hidang. Kemudian jangan lupa mengisi presensinya di link yang sudah Ibu sediakan. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, siapa yang mau pimpin doa? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa terlebih dahulu, semoga pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan berkah juga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih Pria sudah memimpin doa. Oke, anak-anak, Ibu lihat pakaiannya sudah memakai pakaian sekolah, pakaian, iya bagus. Sudah pakai baju seragam ya. Kemudian jangan lupa mengisi presensinya, kehadiran di daftar hadirnya yang sudah Ibu kirim linknya. Jadi kalian tinggal isi kehadiran kalian di link tersebut. 30 menit dari sekarang ya. Anak-anak, hari ini semoga kita selalu diberikan semangat ya, diberikan semangat, diberikan kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Harus tetap semangat ya anak-anak, jadi jangan sampai tidak semangat untuk belajar, harus tetap termotivasi agar saya menjadi anak yang pintar dan cerdas, juga sukses di masa depan. Nah, kegiatan hari ini kita akan mempelajari menganalisis rancangan menu atau menu planning. Jadi, kita akan belajar tentang menu, kemudian kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi nanti kita ada pembagian kelompok, kalian akan diberikan tugas LKPD-nya, kalian kerjakan, setelah itu kalian bisa mempresentasikannya setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya. Terkait materi sebelumnya, bagaimana pendapat anak-anak Ibu tentang tata hidang di sebuah restoran? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang tata hidang di restoran? Saya, Bu, izin menanggapi. Boleh. Siapa ini? Ajril. Oke, Ya. Ajril. Ilmu tata hidang itu sangat penting ya, Bu, karena ilmu itu diperlukan untuk menunjang operasional sebuah restoran. Ya, bagus sekali Ajril tanggapannya. Jadi menurut Ajril itu tata hidang itu sangat penting ya. Jadi untuk menunjang operasional sebuah restoran agar restoran berjalan dengan lancar operasionalnya ya. Oke, baik. Terima kasih Ajril. Ada lagi yang mau menanggapi? Ibu izin menanggapi. Kalau menurut saya, ruang lingkup tata hidang itu adalah melayani konsumen sama mempersiapkan peralatan restoran. Ya, bagus Rifa. Jadi kalau menurut Rifa, tata hidang itu melayani konsumen dan mempersiapkan alat restoran. Ya, betul, bagus. Karena tata hidang itu lebih ke menata ya, menata dan melayani tamu juga gitu, menata peralatan restoran. Jadi kalian harus bisa memahami dari mata pelajaran tata hidang ini kita fokusnya ke apa gitu ya, mengenai peralatan, layanan makan dan minum di restoran ya. Nah, terima kasih pada Ajril dan Rifa yang sudah menanggapi tentang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya Ajril dan Rifa ini juga mengerti ya, kalau materi sebelumnya kita belajar tentang apa gitu ya. Ya, teman-teman yang lain juga pasti mengerti ya, anak-anak belajar di rumah kan? Bu,
Belajar. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menganalisis rancangan menu atau menu planning ya, perencanaan menu, bagaimana cara membuat menu yang baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu, ada yang pernah makan di restoran atau di kafe? Ayo, ada yang pernah tidak? Ada, Bu. Nah, Bu. Ada. Oh, Lutfi pernah ya? Pernah Pernah dong. ya, pasti. Bagaimana menu di restoran itu? Menu itu apa? Pasti kalian ketika pergi ke sebuah restoran, melihat menu ya. Nah, kalian pasti menanggapi atau berpikir tentang menu yang ada di restoran, gitu ya. Jadi kalian ulas kembali, membuka memori lagi ketika saya pergi ke restoran dan kafe, saya melihat menu. Nah, ayo coba. Ibu pengen kalian menanggapi dan memberikan hasil pemikiran kalian, menu itu apa gitu yang sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ayo siapa? Ya, Bu. Surya, boleh Surya. Kalau menurut saya menu itu adalah makanan yang ada di restoran, Bu. Oke, Surya. Menu itu adalah makanan yang ada di restoran gitu ya. Jadi Surya udah pergi ke restoran nih. Terus Surya melihat menu dan melihat makanannya. Jadi menurut Surya itu menu itu ya makanan yang ada di restorannya. Ya, bagus Surya ya, pendapat yang bagus. Siapa lagi yang mau menanggapi? Bu, izin menanggapi. Boleh, Lut. Setelah saya pergi ke restoran, menurut saya menu itu berupa tulisan makanan dan minuman yang dijual di restoran tersebut. Nah, anak-anak, Ibu sekarang akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya yaitu menganalisis rancangan menu atau menu planning. Nah, ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang harus kalian capai tujuan pembelajarannya. Jadi, nah yang pertama yaitu ada di kompetensi dasar di 3.1, yaitu menganalisis rancangan menu atau menu planning. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai juga. Di sini ada gambar sebuah restoran. Sebuah restoran. Semuanya restoran yang tujuannya menjual makanan. Ibu ingin kalian mengungkapkan pendapat kalian dari ketiga gambar ini. Ya, mengaitkan adanya keterkaitan dari gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Oke, coba kalian bisa memikirkan dan dari berbagai aspek yang kalian lihat dari gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Jadi kalian bisa mengungkapkannya pendapat kalian tentang mau perbedaan, mau persamaan, atau dari jenis restorannya ya. Boleh kalau ada yang sudah bisa untuk menanggapi. Oh, Nabila. Oke, Nabila. Kalau menurut saya, gambar 1 itu restoran mewah deh, Bu. Kalau gambar 2 itu restoran cepat saji. Dan yang ketiga itu restoran sederhana ya, Bu. Oke, itu menurut pendapat Nabila ya. Nabila bagus sekali ya. Pandangan Nabila ini melihat dari gambarnya itu kalau nomor 1 itu kayaknya restoran yang mewah. Begitu ya, restoran yang mewah. Kalau nomor 2 itu restoran yang cepat saji atau makanan yang ya. Dan yang nomor 3 itu adalah restoran yang apa sederhana ya tadi Nabila bilang. Bagus sekali ya Nabila, itu pendapat dari Nabila. Jadi Nabila sudah bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai 3 gambar ini. Oke, ada lagi teman yang Saya, Bu. Saya membacanya dari kacamata harga ya, Bu. Gambar 1 itu restoran mahal, yang kedua restoran harga sedang, yang ketiga restoran murah, Ibu. Kalau menurut Risma, kalau nomor 1 itu melihatnya dari harga ya. Restoran nomor 1 itu harganya mahal, Bu. Kayak terlihat mahal gitu ya. Ini terlihat dari furniturnya, alat-alatnya, peralatannya juga kayaknya mewah gitu kan. Kalau yang nomor 2 kayaknya sedang gitu harganya ya standar lah. Anak sekolah bisa beli mungkin ya, bisa jajan bolak-balik ke sana kalau nabungnya rajin gitu ya. Dan yang nomor 3 itu restoran yang murah kalau menurut Risma itu melihat dari kacamata harga. Ayo, ungkapkan pendapatnya anak-anak. Kalau menurut saya, gambar 1 itu restoran dengan makanan luar negeri. Kalau yang gambar kedua, restoran Ya. dengan makanan yang banyak disukai banyak kalangan.
Ya. Dan kalau gambar yang ketiga itu seperti restoran prasmanan. Restoran luar negeri, ini kayaknya ada di luar negeri nih. Nah, di Indonesia juga ada kayaknya ya seperti ini. Mungkin kita belum pernah ke sana gitu. Kemudian yang nomor 2 itu restoran yang banyak disukai banyak kalangan ya. Jadi setiap kalangan itu bisa makan di restoran di nomor 2. Oke, bisa lah ya. Yang nomor 3 itu prasmanan. Nah, ini ya Riva bisa melihat kalau nomor 3 ini sepertinya restoran prasmanan karena mungkin terlihat makanannya sudah tersaji di mejanya ya. Jadi Riva sudah bisa mengungkapkan pendapatnya kalau nomor 3 ini Bu sepertinya ini restoran prasmanan karena makanannya sudah tersaji di meja prasmanannya, di meja buffetnya. Oke, bagus sekali Riva ya. Pendapatnya udah ada 3 pendapat dari teman-teman. Yang lainnya barangkali ada lagi? Saya kan pernah ke restoran hotel, tapi memang tidak seperti yang digambar. Di restoran hotel makanannya disajikannya menataannya sangat bagus, Bu. Padahal saya kan hanya memesan nasi goreng. Ya. Membuat saya tertarik untuk segera memakannya, Bu. Ya. Kalau yang nomor 3 itu restorannya tidak mengutamakan penataan makanan di piring karena di sini konsumennya mengambil makanannya sendiri. Kalau menurut Fadia, nih Fadia pernah ke restoran hotel berarti ya Fadia makan nasi goreng. Kalau menurut Fadia makan di nasi goreng di hotel itu penampilannya sangat bagus ya nasi gorengnya, tidak seperti membeli di gerobak nasi goreng mungkin ya seperti itu. Jadi ada penataannya mungkin ada garnish. Saya, Yang Bu. mau mengungkapkan siapa? Saya, Bu. Oke, boleh Pria. Ayo. Bu, karena saya pernah ke restoran nomor 2, McDonald, jadi saya berpendapat kalau restoran ini restoran makanan siap saji, Bu. Makanan dengan pelayanan cepat. Nah, saya juga pernah ke restoran nomor 3, Bu. Rumah Makan Ampera. Ini restoran Sunda. Kita mengambil sendiri kayak prasmanan, Bu. Kalau yang nomor 1, saya belum pernah, Bu. Cuma kalau dilihat dari gambarnya, sepertinya restoran mahal, Bu, itu, Bu. Oke, ini Pria pernah keliling restoran ternyata ya. Ya, Bu. Iya, tapi nomor 1 belum pernah. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya, Surya ya. Bisa bagus sekali bisa mengungkapkan pendapatnya dan mengungkapkan apa yang sudah pengalaman Pria pergi ke sebuah restoran. Siapa lagi yang mau menanggapi? Ini terima kasih teman-teman, bagus sekali tanggapannya. Ada yang mau menanggapi lagi? Boleh? Kalau saya, kalau seperti restoran yang nomor 3, Bu, itu menurut saya sama dengan warteg gak sih, Bu? Oh, sama dengan warteg enggak, kata Surya. Jadi kalau sama dengan warteg maksudnya di prasmanannya ya, ngambil makanannya gitu ya. Penampilannya hampir sama kayak restoran nomor 3, sistemnya prasmanan. Nah, kalau dari sistemnya mungkin sama ya, dari prasmanannya. Tapi kalau menunya pasti sepertinya berbeda atau tampilan dan peralatan yang digunakannya antara restoran dan warteg. Ya anak-anak, jadi terima kasih kepada tanggapannya yang sudah mengungkapkan pada teman-teman yang lain. Anak-anak, untuk perbandingan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini semuanya sama menjual makanan dan minuman. Ya. Yang membedakan dari ketiga restoran ini adalah fasilitas. Fasilitasnya, nomor 1 memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan nomor 2 dan nomor 3. Tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari restorannya. Karena nomor 1 ini memiliki kebutuhan yang khusus mungkin ya, jadi bisa menjamu tamuan kenegaraan, jadi ada menu spesialnya, dan pasti memiliki harga yang khusus, harga yang berbeda dengan restoran yang lain. Ini juga memiliki pelayanan yang prima ya, pelayanan dan penyajiannya berarti lebih prima dibandingkan dengan restoran yang lain. Jadi ini ada waitersnya, ini restoran hotel ya yang nomor 1. Nah yang nomor 2, ini betul sekali yang diungkapkan anak-anakku, kalau nomor 2 ini adalah restoran siap saji. Penampilan menunya juga dia ada di
layar ya, ada di layar. Kalau nomor 1 biasanya ada di menu card. Jadi ada kartu menunya yang nanti disajikan atau nanti disiapkan oleh waiters, pramusaji, ditampilkan kepada tamu, baru tamu bisa memesan. Kalau yang McDonald yang di nomor 2 ini menunya yaitu dia sudah ada di layarnya, di atasnya. Terlihat ya anak-anak gambarnya? Nah, di layar atasnya. Jadi ketika tamu datang dan disambut oleh waitersnya, tamu langsung bisa memilih makanannya, menunjuk mau memesan apa. Dan ini penyajiannya juga sangat cepat, jadi tamu tidak menunggu lama untuk mendapatkan apa yang dipesannya. Untuk yang nomor 3, ini sudah terlihat tulisannya, ini restoran Ampera. Betul sekali yang diungkapkan anak-anakku, kalau restoran Ampera ini adalah restoran dengan sistem prasmanan ya. Jadi di sini tidak begitu disajikan menunya, tapi langsung disajikan makanannya. Makanannya ada di meja prasmanannya, di meja buffet ya. Kita sebutnya buffet, ada di meja buffetnya. Kemudian tamu bisa langsung memilih mau makanan yang mana yang mau diambil gitu ya, yang mau dikonsumsi. Jadi tidak ada menu apa ya, menu card-nya. Menu card kalau di restoran seperti ini biasanya untuk pesanan catering. Misalnya catering paket A, paket B, paket C, itu baru ada menu card-nya pilihannya. Pertanyaan tidak mengenai menu dari gambar dan apa yang diungkapkan oleh teman-teman yang lain yang tadi sudah mengungkapkan. Setelah saya mencermati pendapat teman-teman tentang gambar yang ditayangkan pada gambar satu, mengapa menu menjadi sebuah identitas suatu restoran? Pertanyaan yang bagus ya Lutfi. Jadi Lutfi sepertinya menanggapi bukan oleh teman-teman gitu mengenai gambar, dan Lutfi memberikan sebuah pertanyaan yang Lutfi ungkapkan, yaitu mengapa menu menjadi sebuah identitas di restoran ya Lutfi. Pertanyaan ini akan menjadi sebuah permasalahan yang bisa kita dapat jawabannya di akhir pembelajaran setelah kita melakukan pembelajaran hari ini dari materi menganalisis menu ya Lutfi ya. Jadi nanti di kesimpulan pasti pertanyaan Lutfi ada jawabannya secara lengkap. Menu adalah susunan daftar makanan yang ada di sebuah restoran. Jadi fungsi menu ada 2. Yang pertama ada untuk perusahaan, yang kedua untuk pedoman kerja. Pedoman kerja yang pertama untuk dapur, menentukan peralatan bahan makanan yang diperlukan. Selanjutnya ada struktur menu. Wah, ini lumayan ya, struktur menu harus kalian perhatikan. Ya, ini dia struktur menu modernnya ada 3. Ada struktur modern yang sering digunakan biasanya yang 4 jenis hidangan. Dan dessert itu dalam satu harga, misalnya 200.000. Ya, mengerti anak-anak, terlalu berlebihan makan di pagi hari. Terus itu ada brunch menu, yaitu menu makanan yang disajikan antara jam 9 sampai jam 11. Nah, ini untuk makan siang itu ada di jam 12 sampai jam 3 anak-anakku. Ya, menunya udah mulai padat nih, banyak, kompleks ya menu utama. Mulai dari appetizer, soup, main course, dessert juga itu bisa masuk setelah lunch. Ini ada afternoon tea, menu makanan yang disajikan jam 3 sampai jam 5. Ini untuk menu makanan yang disajikan antara jam 7 sampai jam 9, yaitu menu makanan yang disajikan antara jam 9 sampai jam 1 malam. Selanjutnya ada komposisi menu LKPD ya. Tadi setelah materi yang Ibu jelaskan, kalian sekarang akan dibagi 3 kelompok ya. Hari ini kita ada 12 siswa ya, kalau tidak salah. Itu bisa satu kelompok 4 orang. Untuk kelompok pertama itu ada Azril, Surya, Manda, Nabila. Itu tugasnya menjelaskan dan menganalisis jenis menu berdasarkan pemberian harga restoran ya. Kalian bisa mencari informasi lagi, menggali informasi lagi di internet dan berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Kemudian kelompok nomor 2 ada Risma, Hadi, Pria, dan Anye ya. Kelompok 2 tentang jenis menu berdasarkan waktu makan. Kemudian kelompok 3 mengenai penulisan dan desain menu. Itu nama kelompoknya ada Lutfi, Fadia, Hana, dan Rifa. Ya, anak-anak, itu nama kelompoknya dan tugasnya. Kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dari sekarang. Kalian bisa berkomunikasi dengan teman kelompoknya di WA Group. Nanti setelah kalian mendapatkan
hasil diskusinya dengan kelompoknya, kalian mempresentasikannya di forum ini ya, di kelas ini kalian presentasikan, kemudian nanti ada tanya jawab seperti biasa, saling menanggapi antar kelompoknya, dan nanti hasil dari diskusi hari ini kalian kumpulkan di link yang sudah Ibu kirim LKPD. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Nah, untuk isinya, LKPD-nya boleh kalian cari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, atau kalau punya gambar, boleh kalian cantumkan gambarnya nanti di hasil diskusinya untuk menjelaskan dan menguatkan tentang hasil dari diskusi kalian. Sudah lancar ya diskusinya ya? Untuk memperluas materi, boleh kalian mencari di internet ya. Jadi tidak selain dari materi ajar yang sudah Ibu kirim sebelumnya, kalian boleh melengkapinya dari internet, baik berupa gambar ataupun ada informasi lain, kalian bisa gali lagi dengan detail agar hasil diskusinya memuaskan, bagus ya presentasinya. Siap ya untuk presentasi ya. Nah, untuk presentasi, kalian setelah berdiskusi, kalian nanti membuat laporannya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian nanti presentasi kali ini, boleh kelompok mana dulu, nanti ada moderatornya, ada yang presentasinya, tanya jawab, dan nanti ada kesimpulannya ya. Jadi dari hasil diskusinya itu yang harus kalian ungkapkan di presentasi kali ini. Oke, boleh mulai presentasi. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan jenis menu berdasarkan harga yang ada di restoran. Dan presentasi ini akan dibawakan oleh Nabila, Manda, dan Surya. Oke, silahkan. Yang pertama ada à la carte menu, adalah susunan menu di mana setiap makanan yang dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai harganya sendiri. Dan yang kedua ada dot menu, adalah suatu susunan hidangan lengkap dengan suatu harga yang tertentu. Menu yang ditawarkan bisa berjumlah 4-6 tergantung pada restorannya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Oke, selanjutnya mungkin Surya. Oke, kalau begitu barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok 1 ini. Izin bertanya. Oke, silakan. Mengapa harus ada standarisasi di dalam menu? Izin menjawab. Karena setiap penyajian makanan dan cara mengolahnya harus memiliki standar sehingga konsumen akan terjaga keamanan dan kenyamanannya. Apalagi pada dasarnya berbisnis kuliner tidak harus mengutamakan cita rasa saja, tapi juga harus memperhatikan cara penyajian dan kebersihannya. Dan tujuan utama dari standarisasi menu untuk restoran ini adalah bagaimana cara menarik konsumen untuk membeli makanan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Manda yang sudah menjawab ya pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Tadi yang kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dan ada lagi nggak yang mungkin ingin ditanyakan dari kelompok lain gitu mengenai yang lain presentasi ini? Izin bertanya. Oke, silakan. Kenapa menu klasik sekarang diubah menjadi menu modern? Oke, silakan untuk Nabila dijawab. Ya, karena waktu yang diperlukan untuk makan menggunakan menu klasik terlalu lama, sehingga banyak waktu yang tersita hanya untuk makan saja. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk tadi yang bertanya, apakah sudah puas akan jawaban? Ya, sudah mengerti. Oke, terima kasih. Silakan Surya untuk kesimpulannya untuk dari kelompok 1. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok dan kepada kelompok 1 ya. Jadi kesimpulan dari materi kelompok 1 yaitu jika dilihat dari harganya, menu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu à la carte menu, table d'hôte menu, spesial party menu, dan juga buffet menu.
Nah, masing-masingnya memiliki ciri dan standarisasi yang berbeda sesuai dengan restorannya tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Berikan aplausnya untuk kelompok 1, anak-anakku. Bagus ya presentasinya tentang jenis-jenis menu. Jadi kesimpulannya dari kelompok 1 itu jenis menu itu disesuaikan dengan harga ya. Anak-anakku, selanjutnya boleh presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2, Bu. Oke, ada Pria. Boleh Pria semangat? Semangat, Bu. Iya, boleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan menu berdasarkan waktu makan dan akan dipresentasikan oleh Risma. Waktu dan tempat pada saudari Risma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menu berdasarkan waktu makan. Yang ke-1 ada breakfast, itu ada fruits or fruit juice, eggs, meat, bread, preserved, beverage, and cereals. Breakfast menu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu continental breakfast, American breakfast, English breakfast, dan Indonesian breakfast. Yang kedua ada brunch menu. Brunch menu adalah kombinasi antara menu breakfast dan menu lunch. Komposisinya lebih berat dari menu breakfast. Yang ketiga ada lunch menu. Pada menu makan siang, di hidangan appetizer soup, main course, dessert, menu makan siang terdiri dari 3 courses, 4 courses atau lebih. Yang keempat ada afternoon tea. Tea time dimasukkan sebagai waktu makan selingan yang dilakukan pada kurun waktu di antara makan siang dan makan malam. Yang kelima ada dinner menu. Dinner menu adalah makan malam. Menu makan malam disusun lebih lengkap dan lebih berat daripada menu makan siang. Dan yang keenam, ada super menu adalah hidangan larut malam, lebih sederhana dan lebih ringan daripada menu makan siang maupun makan malam. Oke, terima kasih kepada maksudnya saudari Risma dan Anyo yang telah mempresentasikan tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kelompok satu ada yang mau bertanya? Siap, izin bertanya. Pertanyaannya, mengapa breakfast sangat penting untuk menunjang aktivitas? Oke. Hadi. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Ya, karena sejak lama para ahli kesehatan menyebut sarapan sebagai menu terpenting atau the most important of the day. Hal ini karena manfaat dari sarapan yang membuat tubuh berenergi dan konsentrasi saat beraktivitas. Oke, Saudara Surya bisa dimengerti? Oke, siap mengerti. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ada Ya, lagi? saya tanya, mengapa brunch memiliki komposisi menu yang lebih berat daripada menu breakfast? Izin menjawab saya. Ya. Karena hidangan brunch disajikan antara jam 10 sampai jam 11. Brunch merupakan gabungan antara breakfast dan lunch. Jadi brunch adalah tengah-tengah sarapan dan makan siang. Sehingga menu brunch biasanya disajikan untuk orang yang belum sarapan. Mengerti, Lutfi? Mengerti. Oke. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mr. Hadi. Silakan Mr. Hadi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan sanggahan kepada kelompok kami sehingga kami mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas sehingga diskusi berjalan dengan lancar. Berikut saya sampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 2, yaitu breakfast. Breakfast adalah sarapan pagi yang dilaksanakan pada pukul jam 5 sampai jam 9 pagi. Biasanya dengan menu ringan bernutrisi tinggi. Menu brunch, hidangan di antara breakfast dan lunch. Dan yang terakhir menu super, hidangan makan larut malam pada pukul jam 9 sampai jam 1 malam. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Hadi yang telah mempresentasikan kesimpulan kelompok ini. Ya, sekian presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Applause-nya.
Bagus sekali presentasinya. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 oleh Hadi, yaitu mengenai jenis menu menurut waktu makannya ya. Ada breakfast, ada brunch, lunch, afternoon tea, ada dinner, dan per dinner ya. Jadi ada di tengah malam juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh dipresentasikan untuk hasil LKPD-nya di kelompok 3 mengenai desain menu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan mengenai penulisan dan desain menu yang akan dipresentasikan oleh Fadia dan Rifa. Kepada Fadia dan Rifa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara menulis menu. 1. Mudah dibaca dengan pemilihan huruf yang menarik. 2. Bila terpaksa harus ditulis dalam bahasa asing, terjemahnya ditulis di bagian belakang atau di bawahnya. 3. Nama asli dan makanan tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. 4. Untuk di restoran Prancis kelas 1 bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai keterangan. Menu spesial hari ini dapat ditulis di dalam tense card. Selanjutnya akan dibacakan dengan Rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain menu. Yang pertama, layout. Layout menu harus enak dipandang, tidak berjejer. Terima kasih kepada Fadia dan Rifa mungkin yang telah mempresentasikan mengenai materi dari kelompok 3. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain mengenai materi kami. Ada. Sebuah menu harus memiliki daya tarik bagi konsumen. Nah, mengapa cover sebuah menu harus menarik? Jenis menu merupakan alat komunikasi dan promosi bagi restoran dengan tampilan menu yang menarik dari warna, penulisan, dan nama produk, serta kata-kata yang mengajak untuk konsumen untuk membeli merupakan hal yang harus diperhatikan. Tentu saja dengan membuat menu yang bagus menjadi daya tarik bagi konsumen. Izin menambahkan, sebuah menu juga harus praktis sehingga konsumen tidak kesulitan dalam memilih daftar makanan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bertanya. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain. Ada. Izin bertanya, mengapa menu harus dicantumkan nomor telepon dan alamat restoran? Agar memudahkan pelanggan untuk memesan bagi atau layanan saran kritik jika ada kesalahan yang terjadi. Izin menambahkan, mencantumkan nomor telepon juga untuk memudahkan layanan delivery order. Karena terkait dengan pandemi ini, masyarakat lebih nyaman melakukan pemesanan dengan layanan delivery order dibandingkan dengan datang langsung ke restoran. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah bertanya mengenai materi kami, sehingga kami memiliki wawasan yang lebih luas. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu dalam menulis dan membuat desain menu perlu memperhatikan konsep yang matang dan rancangan rencana yang teliti agar tujuan dari pembuatan menu itu tercapai, yaitu untuk menarik konsumen. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, plusnya. Ya, bagus sekali ya presentasinya anak-anakku. Nah, kita evaluasi nih dari presentasi setiap kelompoknya. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah bagus presentasinya ya, tentang jenis-jenis menu berdasarkan harga ya. Sudah cukup bagus, mungkin bisa ditambah lagi mengenai informasinya ya, menggali informasi lebih lanjut lagi agar nanti di laporan lebih lengkap. Jangan lupa kesimpulannya dicatat di laporannya, dicantumkan anak-anak tuh ya. Nah, untuk kesimpulan nomor 2, hasil evaluasinya presentasi di kelompok 2, tadi tentang jenis-jenis menu berdasarkan waktu makannya ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Moderator sudah sangat aktif menyampaikan dan membuat kelompok menjadi bersuara gitu ya. Jadi tidak jenuh ya. Moderatornya bagus sekali, penyampaiannya juga bagus. Sama saja jadi tidak hanya dari materi yang Ibu sampaikan, kalian juga harus bisa menggali informasi lebih luas lagi melengkapi hasil LKPD-nya ya untuk kelompok 2. Kemudian evaluasi untuk kelompok 3, tadi mungkin ada sedikit terkendala sinyal ya, tidak masalah, tapi tidak mengurangi semangat kita ya, semangat kita untuk belajar. Bagus sekali tentang desain menu ya untuk kelompok 3, moderatornya juga udah bagus, penyampaian dari presentasinya juga bagus. Lengkapi lagi untuk LKPD-nya.
untuk dilaporkan di linknya tetap individu ya, walaupun hasilnya berupa diskusi kelompok. Jadi agar ada hasil individunya di tiap linknya, karena kita belajar daring ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa, nah setelah kita presentasi, jangan lupa kalian mengisi post-test yang sudah Ibu kirim di Google Form-nya, yang udah Ibu kirim di WA ya. Ya, boleh itu Ibu sudah kirim di WA ya, post-testnya. Boleh kalian cek post-testnya, linknya. Kita refleksi lagi mengenai pelajarannya. Oke, tadi berarti kita sudah belajar tentang menganalisis menu ya anak-anak. Menu adalah susunan daftar makanan yang ada di sebuah restoran. Kemudian jenis-jenis menu itu berupa apa saja? Ada 2 ya, ada yang berdasarkan harga dan berdasarkan waktu. Untuk berdasarkan harga, itu ada à la carte menu, table dot menu, spesial menu, dan buffet menu. Untuk yang by waktu ya, first, ada brunch, ada lunch, afternoon tea, dinner, dan super dinner. Nah, jangan terbalik ya anak-anak ya. Nanti susunan menunya jadi mana yang berdasarkan harga, mana yang berdasarkan waktu. Kemudian yang terakhir apa? Ada apa? Ayo, desain menu ya. Jadi desain menu itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhannya, harus menarik desain itu. Jadi agar menarik konsumen untuk datang lagi ke sebuah restorannya. Ya, terima kasih, bagus sekali tadi presentasinya. Dari presentasi dari ketiga kelompok ini, Ibu akan berikan penghargaan ya, penghargaan kelompok mana nih yang paling bagus presentasinya. Ayo, kira-kira siapa? Kelompok siapa? Selamat untuk kelompok 2. Ya, presentasinya bagus, cakep. Yang lain bukan berarti tidak bagus ya, tetap bagus. Jadi tetap harus termotivasi untuk lebih bagus lagi. Ya, oke, selamat. Semuanya juga bagus. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini ya anak-anakku. Kesimpulan yang didapat dalam pembelajaran hari ini sekaligus menjawab pertanyaan Lutfi yang di awal. Mengapa menu menjadi identitas sebuah restoran? Dan kita tahu jawabannya setelah kita mempelajari materi hari ini. Hal penting bagi sebuah restoran dalam menyusun menu agar mendapatkan gambaran ya dari bentuk dan isi makanan yang disajikan. Jadi ketika restoran menyusun menu itu membuat gambarannya makanannya seperti apa yang akan disajikan di restoran tersebut. Dan kunci sukses sebuah restoran dalam menyusun menu yaitu konsumen akan merasa senang datang lagi dan kembali lagi ke restoran itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi menu itu menjadi identitas, karena ketika kita melihat menu, ternyata menu itu kita sukai dan itu menjadi sebuah ketertarikan untuk konsumen, membuat kita untuk kembali lagi, datang lagi, dan ingin memakan lagi, merasakan lagi dari menu yang disajikan di sebuah restorannya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai perabot di restoran ya. Informasinya, menggali informasi, karena sekarang sangat mudah sekali mengakses internet, jadi kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan mudah ya, jadi harus tetap semangat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatannya, makan makanan yang sehat, bernutrisi, dan tetap semangat. Ya, walaupun kita belajar di rumah, harus tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah berkumpul. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa dahulu. Siapa yang mau pimpin doa lagi? Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pria sudah pimpin doa. Terima Sama-sama, kasih anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.